Darling, you send me. Darling, you send me. Selamat pagi menjelang siang para mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya I Wayan Swece, lahir di Bali, kemudian tinggal di Bandung sejak menamatkan kuliah di ITB. Jadi saya tamat dari sarjana teknik mesin di ITB, di wisuda bulan Maret 1985. Kemudian melanjutkan pendidikan magister di Prancis dan tamat tahun 1987 bulan September. Kemudian terus dengan S3-nya di École Centrale de Lyon, S2 dan S3 di École Centrale de Lyon di kota Lyon, dan tamat Desember 1990. Saya bekerja di ITB sebagai staf pengajar dan duduk atau masuk ke KK Perancangan. Kemudian labnya juga namanya lab perancangan mesin. Jadi KK-nya namanya KK Perancangan Mesin, labnya juga perancangan mesin, atau sering orang menyebut Engineering Design Center. Bidang keahlian saya itu umumnya di perancangan, ya, di perancangan khususnya di optimasi perancangan. Kemudian juga ada saya mempelajari maintainability atau reliability engineering. Jadi kehandalan dalam perancangan. Terkait dengan pekerjaan, saya cerita sedikit tentang keterlibatan saya di perancangan dan pembuatan yang namanya mikrokapsul. Itu yang saat ini masih saya geluti. Seperti mungkin kalian tahu bahwa mikrokapsul itu adalah moda transportasi yang murah, kemudian ramah lingkungan karena berbasis elektrik. Keterlibatan saya di dalam pekerjaan mikrokapsul itu membantu analisis, perhitungan di beberapa aspek, baik aspek perancangan, aspek perawatan, dan sebagainya. Dan itu pun yang menjadi tugas akhir, topik tugas akhir di beberapa tahun terakhir. Sampai saat ini saya sudah membimbing mahasiswa S1 untuk mikrokapsul, mungkin sudah lebih dari 4 atau 5. Jadi sekarang masih membimbing 2 atau 3 lagi tentang mikrokapsul. Khususnya ada crashworthiness-nya, ada maintenance aspeknya, dan sebagainya. Selain itu, saya juga kalau terkait dengan topik tugas akhir, saya juga memberikan topik-topik yang berkaitan dengan perancangan produk, kemudian ada kajian analisis tegangan, sistem perpipaan, dan sebagainya. Jadi itu tentang topik tugas akhir yang pada intinya adalah berkaitan dengan perancangan, analisis kekuatan material atau analisis tegangan, dan dari aspek kehandalan. Nah, produk yang umumnya dihasilkan dari pekerjaan dengan mahasiswa banyak. Ada produk, biasanya produk yang sudah dipesan oleh mahasiswa atau dibawa oleh mahasiswa, beberapa menghasilkan paper walaupun papernya hanya paper domestik gitu ya. Kalau dengan S2 dan S3 itu bisa menghasilkan paper internasional. Kemudian paten juga saya pernah terlibat di dalam tim paten yang diketuai oleh Pak Rahman dalam teknologi crashworthiness kereta api. Jadi mungkin itu yang bisa saya gambarkan, sehingga kalau mahasiswa ingin mengambil tugas akhir di saya, kalian harus siap dengan mata kuliah misalnya sudah mengambil metode elemen hingga, kemudian sudah memahami atau lulus mata kuliah wajib, terutama yang dari konstruksi. Terkait dengan topik-topik tugas akhir yang dapat diambil oleh mahasiswa, sampai saat ini masih bisa beberapa topik yang berkaitan dengan mikrokapsul. Kemudian ada juga topik-topik yang berkaitan dengan aspek
perawatan suatu pabrik, perawatan suatu sistem dan sebagainya. Kemudian analisis kekuatan dari suatu struktur atau suatu sistem itu bisa juga. Kemudian perancangan produk. Jadi misalnya mahasiswa ingin merancang atau membuat prototipe sampai prototipe suatu produk yang dinilai oleh yang bersangkutan atau ada pesanan dari suatu industri untuk membuat bagian atau subkomponen dari suatu produk. Itu bisa. Karena saya juga aktif mengajar di rancangan produk rekayasa. Jadi itu kemudian yang lainnya mungkin ada topik khusus yang mungkin dibawa oleh mahasiswanya. Kemudian mahasiswanya kita diskusikan topiknya supaya topik tersebut menjadi cukup proporsinya dengan sebagai tugas akhir S1. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan juga terlalu sedikit. Jadi itu mungkin perlu yang ditekankan. Ya, umumnya proyek-proyek yang saya ikut terlibat di dalamnya biasanya multidisiplin. Saya jarang sekali malah bekerja sendiri. Biasanya dengan industri atau dengan dosen lain atau teman lain, baik dari satu fakultas di FTMT atau fakultas yang lain. Itu bisa. Intinya kebanyakan dari pekerjaan-pekerjaan yang saya tangani itu adalah multidisiplin. Misalnya terakhir nih mahasiswa saya mengambil tugas akhir dari analisis tegangan pipa di pusat pembangkit panas bumi geotermal. Dia mahasiswa tersebut terlibat dalam proyek tersebut. Jadi dia ikut ke lapangan, dia mengukur, berkontribusi, kolaborasi dengan beberapa orang di lapangan, mengambil data dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kemarin ada juga mengambil tugas akhir tentang desain peralatan pengangkutan rel kereta untuk kereta api cepat. Jadi dia juga mengambil datanya ke Cirebon, kemudian mengidentifikasi requirement yang diperlukan dan sebagainya sampai dia menghasilkan suatu desain ini loh caranya untuk mengangkut rel kereta. Karena rel kereta untuk kereta api cepat itu panjangnya 50 meter. Dan padahal yang umum dipakai di Indonesia baru 25 meter. Jadi ada tantangan tersendiri untuk pengangkutan relnya. Berbicara tentang visi, saya dulu waktu ditawarin menjadi dosen oleh almarhum Profesor Darmawan Sukusumo, saya itu memang pertama visinya berguna ke lebih banyak orang, dapat berguna ke sebanyak mungkin orang. Kalau apa yang saya bisa berikan, bisa diskusikan, bisa sharing ke mahasiswa maupun ke teman-teman, mudah-mudahan berguna untuk kehidupan mereka, untuk kehidupan bangsa dan negara, dan sebagainya. Sekali lagi, visi pendeknya itu adalah berguna ke sebanyak mungkin orang. Baik kepada mahasiswa yang sudah pernah mengambil tugas akhir maupun yang akan mengambil tugas akhir. Jadi pertama, kalian harus mengharmoniskan antara pengetahuan yang kalian punya dengan pengalaman. Jadi harmonisasi antara pengetahuan dan pengalaman. Knowledge and experience. Jangan sampai kita mengalami sesuatu tiap hari, kita melihat matahari bergerak dari timur ke barat, terbit di timur, terbenam di barat. Kenyataannya, pengetahuannya sebenarnya mataharinya diam, bukan dia yang bergerak. Kita yang bergerak. Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak klop antara experience dan knowledge, itu akan menghasilkan beberapa ketidakefektifan.
Contoh lain misalnya kasus tenggelamnya kapal Titanic, mungkin kalian pada tahu semua, antara experience dan pengetahuan itu juga tidak seimbang. Knowledge-nya tahu, cara membuat kapalnya sudah tahu, menghitung kekuatannya sudah tahu, tetapi tidak punya pengalaman kalau materialnya beroperasi di temperatur yang ekstrim. Jadi berhati-hatilah menggabungkan, mengharmoniskan antara pengetahuan Anda yang sudah diperoleh, kemudian dengan mengkombinasikannya dengan pengalaman yang diperlukan untuk mendukungnya. Mudah-mudahan dengan harmonisasi pengalaman dan pengetahuan kalian bisa sukses menjalani kehidupan Anda. Terima kasih.